Pemirsa, industri perbankan Indonesia tahun 2026 diproyeksikan akan masih di fase pertumbuhan terkonsolidasi dengan target pertumbuhan kredit di kisaran 8,3% atau dalam skenario optimistis bisa menyentuh angka 9 hingga 11%. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi menyebutkan fundamental perbankan saat ini sangat kokoh, rasio kecukupan modal atau CAR industri berada di level tinggi 26%, sementara risiko kredit bermasalah atau NPL terjaga di kisaran 2,2 hingga 2,4%. Namun jika kita bedah lebih dalam, data outlook ini terlihat jelas adanya jurang ketimpangan antara sektor padat modal dengan sektor padat karya. Pertumbuhan kredit tahun depan dipastikan akan ditopang oleh 4 mesin utama. Yang pertama sektor pertambangan yang masih tumbuh kuat ke angka 21,3% meski melandai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua sektor transportasi dan pergudangan yang melesat 18,5%. Ketiga sektor listrik, gas dan air yang tumbuh 14,6%. Dan keempat sektor teknologi informasi dan komunikasi yang naik signifikan menjadi 14,1% seiring dengan akselerasi digitalisasi. Sebaliknya, sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak justru tampak terengah-engah. Industri pengolahan atau manufaktur diprediksi melambat ke level 7,2%, sektor pertanian hanya tumbuh moderat 5,5%, dan yang paling mengkhawatirkan adalah sektor perdagangan yang hanya tumbuh tipis 2,5%. Serta sektor konstruksi yang diprediksi nyaris stagnan di angka 0,2% setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Ke depan 2026 ini harapannya sih pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih baik ya dibandingkan 2025. Dan tentunya kalau pertumbuhan ekonomi lebih baik, salah satu parameternya adalah juga kredit perbankan tumbuh ya. Tapi di sini dari kajian kita melihat bahwa kredit perbankan mungkin tumbuh lebih baik dibandingkan 2025, tapi kelihatannya angkanya berkisar antara 9 sampai 11% gitu ya. Dan beberapa analis menyebutkan bahwa masih tetap tumbuh single digit, tapi single digit yang di atas. Ekonomis Perbanas Enrico Tanuwijaya juga menyatakan harapan agar pemerintah dan perbankan bisa lebih banyak berkolaborasi terkait dengan peningkatan ekonomi domestik. Di sisi lain, Enrico juga mengaku kalau fenomena melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi belakangan ini sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk menggenjot aktivitas ekspor. Banyak melihat policy ya, baik sinergi pemerintah dan juga perbankan agar boleh lebih menggeliatkan ekonomi berbasis domestik. Kedua, pelemahan rupiah sebenarnya itu bagus untuk sektor ekspor. Jadi kenapa kita nggak padukan ini dengan memperkuat strategi ekspor perdagangan Indonesia dengan dengan negara-negara lain yang cukup oportunis. Contohnya Asia Tengah, Afrika, jadi pusatnya nggak cuma ke Amerika Serikat. Yang ketiga, kita juga perlu terus melakukan pendalaman pasar finansial. Tadi Pak Heri juga sudah sebut, sektor perbankan adalah salah satu katalis yang paling bagus, yang paling baik untuk benar-benar mengalirkan dana ke sektor-sektor strategis yang sebenarnya bisa menggulir atau dampak kickback daripada fiskal dan juga kredit ini sebenarnya bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.